Sampai ibu-ibu pun berbaju putih. Sungguh banyak di antara mereka yang putihnya transparan. Siapa yang akan menanggung dosa itu, wahai ustaz? Pernahkah Rasul kita Muhammad SAW mengumpulkan kaum muslimin dengan syarat semua berbaju putih? Untuk Anda, untuk apa dilakukan? Enak dipandang mata. La ilaha illallah. Cukup dengan enak dipandang mata sampai ke surga sudah? Tanyakan kepada orang-orang yang mengerti tentang warna. Warna mana yang paling identik dengan transparan? Warna putih. Dan sayang sekali jemaah haji Indonesia banyak sekali memakai baju putih, laki-laki dan wanita. Kita tidak mengharamkan baju putih, demi Allah, tidak ada nas yang mengharamkan baju putih. Tetapi banyak wanita-wanita yang lalai akan baju yang dia pakai. Sehingga putihnya putih transparan. Putihnya memperlihatkan aurat tubuhnya dari dalam. Dia menutup berpakaian namun auratnya kelihatan. Apalagi kalau dia berdiri dari sini, di sini, matahari dari sini, Anda dari sini. Anda akan melihat begini. Silahkan, tidak ada halangan berpakaian putih, tapi putih yang lulus sensor. Kita tidak berani mengharamkan putih, tidak ada dalil yang mengharamkan. Namun tidak pernah ada kaifiyat dakwah Nabi Muhammad mengumpulkan semua orang dengan pakaian putih. Dan kalau ada wanita yang mau juga berpakaian putih, pakailah pakaian putih yang lulus sensor. Bagaimana mensensornya? Berdiri Anda di sini, wahai wanita muslimah, matahari dari arah sini, suami Anda suruh berdiri di belakang. Lihat, tembus pandang apa Anda? Kalau sudah tidak tembus pandang, pakaian putih lulus sensor. Itu pun jangan sering-sering makanya. Karena sunat pakaian putih untuk kaum laki-laki, bukan untuk kaum wanita. Adapun sunat pakaian wanita di zaman Rasul hitam, walau kadang-kadang mereka tidak memakai warna hitam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, takhruju nisa'ul ansar ka'annahunnal ghurab. Wanita-wanita Ansar keluar dari rumah setelah turunnya ayat hijab, itu bagaikan burung gagak yang sedang berjalan. Rasanya nggak ada burung gagak yang berjalan bermotifkan batik. Nggak ada. Gagak berwarna putih belum ketemu. Gagak berwarna lembayung belum jumpa. Maka pakaian wanita sunnahnya hitam. Dan mengarah kepada hitam lebih baik. Karena warna hitam adalah warna yang paling menolak pandangan. Hitam, gak suka orang melihat warna hitam. Dan wanita, jangan sampai dia menarik perhatian orang kepada dirinya. Karena dia sendiri sudah keindahan. Apabila ditambah dengan tarikan-tarikan keindahan dengan bajunya dan yang lainnya, ia akan menarik orang untuk memandang dirinya. Dan itu tidak baik. Pahami yang tadi. Insya Allah dengan memahami yang tadi, kita sadar bahwa syariat ini bukan apa maunya kita. Syariat ini bukan apa maunya Rasulullah. Lihatlah Rasulullah yang belum pernah dilarang ketika itu untuk mengangkat anak. Sehingga Rasulullah mengangkat anak bernama Zaid. Zaid bin Muhammad. Begitu orang memanggilnya di kota Mekah ketika itu. Tapi apa yang Allah inginkan setelah itu? Allah inginkan setelah itu, hapuskan kebolehan mengangkat anak. Kembalikan mereka kepada nama ayah aslinya. Sehingga kemudian dia bernama Zaid bin Harithah. Karena ayahnya adalah Harithah.
Dan setelah itu Allah nikahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan janda istri, mantan istri daripada anak angkat bernama Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Awalnya Zainab adalah istri daripada Zaid. Terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga. Zainab minta untuk dilepaskan tali pernikahan. Zaid radhiyallahu anhu pun melepaskannya. Tsumma zawwajnakaha. Kemudian kami nikahkan engkau kepada Zainab. Wahai Rasul. Allah yang menikahkan Nabi Muhammad dengan Zainab. Anak janda dari mantan anak angkat. Membatalkan hukum pengangkatan anak. Dan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha sangat bangga sekali dengan ayat ini. Dan wajar ia bangga radhiyallahu anha. Ia berkata, "Zawwajakunna ahlukunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat." Kalian yang menikahkan kalian, orang tua kalian kan? Sementara saya yang menikahkan saya langsung Allah dari atas langit yang ketujuh. Bangga, patut untuk dibanggakan. Lihat Zainab berkata, Allah yang menikahkanku dari atas langit yang ketujuh, bukan dari mana-mana. Paham maksudnya? Zainab tidak mengatakan Allah yang di mana-mana yang telah menikahkanku. Menunjukkan bahwa tidak ada keyakinan di zaman sahabat Allah di mana-mana. Ini keyakinan yang batil tentang Allah. Ini akidah yang rusak. Walau banyak dikonsumsi oleh kaum muslimin. Saatnya kaum muslim meninggalkan akidah itu. Allah di mana-mana, akidah yang rusak. Tidak ada itu di zaman Rasul, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kalau kita meyakini Allah ada di mana-mana, kita wajib meyakini Allah ada dalam safety tank. Na'udzubillah min dzalik. Dan logika kita tidak bisa menerima Allah ada di mana-mana. Fitrah kita tidak bisa menerima Allah di mana-mana. Ialah kita yang berdoa. Ketika kita merintih, kemana kita mengadu? Ke atas. Ya Allah, ya Allah, ke atas. Melihat ke langit. Gak pernah kita tuh ya Allah muter-muter gitu. Ya Allah, karena Allah ada di mana-mana. Ke bawah, ya Allah. Hati kita tidak bisa menerima di mana-mana. Hati kita hanya bisa menerima. Tanyakan anak kecil yang belum sekolah, nak Tuhanmu ada di mana? Kontan, dia jawab di atas langit. Kontan. Tapi tanyakan kepada Pak Profesor, Pak Prof, Allah ada di mana, Pak Prof? Mana ya? Mana-mana kali. Salah Pak Profesor dengan akidah anak kecil. Lisan kita tidak bisa menerima Allah dari mana-mana. Lihatlah ketika kita mendapatkan problematika dan kita sudah berusaha untuk keluar dari problem itu, tidak kunjung keluar, kita dizolimi. Apa kata kita? Saya serahkan urusan saya sama yang di atas. Gak pernah ada orang yang ngomong, saya serahkan urusan saya sama yang ada di mana-mana. Sama yang di atas. Sambil menunjuk. Itulah akidah yang benar. Nabi mengatakan Allahumma syhad. Allahumma syhad. Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Akidah Allah di atas. Kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Alfiyah Nuniyah, dalil dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah ada di mana, Allah ada di atas, Allah ada di atas, jumlahnya melebihi 2000 dalil. Berapa? 2000 dalil. Kalau kita ingin tahu takaran ilmu kita, tolong cari 2000 itu. Berapa yang kita hafal? Hafal agak 100 dalil? Imam Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada 2000 dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan Allah di atas.
Kalau kita ingin tahu takaran ilmu kita, berapa dalil yang kita hafal dari 2000 itu? Masih mau sombong jadi orang yang berilmu? Ilmu apa? Saudaraku, ilmu yang kita ketahui sedikit. Karangan-karangan ula-ula para ulama kita dengan tulisan tangan mereka, itu lebih banyak yang hilang daripada yang ditemukan. Dan yang ditemukan dalam tulisan tangan, masih dalam tulisan tangan, belum dikomputerisasikan, lebih banyak yang tulisan tangan dibanding yang sudah dikomputerisasikan. Yang sudah dikomputerkan, lebih banyak yang masih di Arab sana dibanding yang sudah sampai ke Indonesia. Yang sudah sampai ke Indonesia, lebih banyak yang belum diterjemah dibanding yang sudah diterjemah. Yang sudah diterjemah, lebih banyak yang belum kita beli dibanding yang sudah kita beli. Yang sudah kita beli, lebih banyak yang belum kita baca dibanding yang sudah kita baca. Lalu di mana ilmu? Di mana ilmu? Jangan sombong. Ilmu belum seberapa. Kita belum memiliki ilmu yang cukup. Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi berkata, ilmu itu 3 tingkatan. Barang siapa yang sampai kepada tingkat yang pertama, dia akan menjadi orang yang sombong. Barang siapa yang sampai kepada tingkatan yang kedua, dia menjadi orang yang tawadhu'. Dan barang siapa yang mencapai tingkatan yang keempat, dia akan merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa.